Selamat datang kembali di video presentasi torsi. Di video ini kita akan mempelajari beberapa aplikasi dari torsi ya di kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita ke permainan berikut ya. Nah, misalkan di sini terdapat sebuah pedang yang tertancap pada sebuah batu. Ya, tentu saja kalian beberapa dari kalian telah pernah melihat cerita tentang berikut ya di TV-TV ya. Di mana jika kalian dapat mencabut pedang tersebut dari batu, kalian akan menjadi raja ya. Nah, misalkan massa pedang tersebut ekivalen dengan 500 kg. Yang artinya adalah kalian perlu gaya sebesar 5000 Newton untuk mencabut pedang tersebut ya dari batu. Nah, dapatkah kalian cabut pedang tersebut tanpa bantuan orang lain ya untuk menjadi raja? Nah, di sini kira-kira adalah sebagai berikut. Kalian dapat menganalogikan untuk mencabut pedang tersebut dari batu, kalian perlu mengangkat benda yang masanya 500 kg. Ya, tentu saja akan sangat rumit ya tanpa bantuan orang lain. Nah, jika kalian pelajari fisika, maka kalian dapat mencabut pedang tersebut tanpa bantuan orang lain ya dan dapat menjadi raja tentu saja. Nah, maka mari kita gunakan konsep torsi ya. Di sini adalah pedang yang tertancap pada batu. Jadi kalian hanya perlu menggunakan papan yang sangat panjang. Ya, kalian taruh papan yang sangat panjang di sini, ya, yang sangat panjang. Lalu yang sangat panjang ya, misalkan seperti berikut. Lalu kalian taruh poros putarnya di sini, ya, di dekat pedang tersebut. Nah, dengan misalkan panjang dari ujung sini sampai dengan poros itu adalah 10 meter, dari poros sampai ke pedang itu adalah kira-kira 1 meter misalnya. Nah, misalkan massa kalian hanyalah 50 kg ya. Jadi kalian hanya perlu duduk di sini ya di ujung papan tersebut untuk mengangkat pedangnya ya. Nah, mengapa? Di sini mari kita hitung ya dengan torsi. Di mana di sini gaya yang kalian berikan itu akan sebesar berapa? F itu sama dengan M dikalikan A. Di mana massa kalian adalah 50, kita kalikan dengan percepatan gravitasi adalah 10 ya, 10 meter per detik kuadrat, maka gaya yang kalian berikan itu adalah 500 Newton. Nah, sekarang berapakah torsi yang kalian berikan pada papan tersebut di titik poros putar di sini? Mari kita hitung ya, torsi itu sama dengan berapa? Gaya dikalikan dengan lengan torsi, di mana gaya yang kalian berikan adalah 500, lalu lengan torsi itu adalah 10 meter, di mana itu akan sama dengan 5000 Newton meter. Ini adalah torsi yang kalian berikan ya, agar si papan ini berputar berlawanan arah jarum jam ya, di mana berlawanan arah jarum jam kita akan berikan nilai positif ya, itu adalah konvensi kita. Jadi akan berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, agar si papan ini tidak berputar, maka tentu saja pedang perlu memberikan gaya. Nah, berapakah gaya yang diperlukan oleh papan tersebut agar tidak berputar? Nah, maka sigma torsi itu harusnya sama dengan 0 agar papan tidak berputar. Di mana di sini torsi yang kita berikan adalah 5000 Newton meter. Lalu di sini gaya yang diberikan oleh pedang akan memberikan torsi yang berputar searah jarum jam. Maka di sini kita akan berikan nilai negatif ya, maka negatif dari F dikalikan dengan lengan torsi, di mana lengan torsi itu adalah 1 meter, maka kita kalikan dengan 1, di mana sama dengan 0, maka F itu akan sama dengan 5000 Newton. Jadi gaya yang harus diberikan oleh pedang agar papan tersebut tidak berputar adalah 5000 Newton. Nah, maka jika gaya yang diberikan oleh papan yang diberikan oleh pedang itu adalah 5000 Newton, dari hukum Newton kita telah mengetahui ya, hukum ketiga, di mana aksi itu sama dengan reaksi. Maka papan akan memberikan gaya sebesar 5000 Newton pada pedang tersebut. Nah, di mana ini adalah gaya yang diperlukan untuk mengangkat pedang tersebut. Ya, jadi ya kalian hanya perlu menambahkan sedikit gaya ya dengan meloncat dan duduk kembali, dan di sini pedang itu akan tercabut ya. Jadi ya ini adalah salah satu aplikasi dari torsi ya. Jadi kalian hanya perlu memberikan gaya sebesar 500 Newton untuk mengangkat benda yang beratnya 5000
Newton. Ya, jadi jika kalian hidup di zaman kuno, kalian telah dapat menjadi raja ya, jika kalian mengetahui fisika. Nah, itu adalah salah satu dari aplikasi torsi. Jadi sangatlah menarik ya. Nah, lalu mari kita ke contoh lain. Di sini di kehidupan sehari-hari kita selalu akan membuka dan menutup baut ya. Nah, di sini kita akan gunakan aturan atau konvensi dari torsi ya, dengan aturan tangan kanan, di mana kita telah ketahui bahwa pada saat arah putaran berlawanan arah jarum jam, maka kita akan berikan nilai positif. Jika searah jarum jam, kita akan memberikan nilai torsi negatif. Nah, di mana kita akan gunakan sesuai dengan aturan tangan kanan, di mana ini adalah arah berlawan arah dengan jarum jam ya, arah putaran berlawanan arah dengan jarum jam. Ini adalah tangan kanan kita ya, di mana jempol itu adalah vektor dari torsi, di mana di atas itu adalah Y positif ya, di atas itu adalah Y positif. Maka jika berlawanan arah jarum jam, maka vektor torsi itu adalah positif ya, vektor atau jempol kita akan menunjukkan ke atas. Nah, sekarang kita akan gunakan konsep ini untuk mengetahui arah putar manakah untuk membuka atau untuk menutup atau untuk mengunci baut ya. Caranya adalah demikian. Nah, misalkan di sini arah putarannya adalah jika kita perlu putar, kita perlu misalkan di sini ya, kita perlu mengunci baut ya, kita perlu mengunci baut. Maka kita hanya perlu menunjukkan jempol kita ke arah kuncinya ya, ke arah masuk baut tersebut, yaitu ke dalam. Nah, setelah itu maka kita telah mengetahui arah putar ya, arah putar kita ya. Jadi kita perlu putar searah jarum jam ya, kita perlu putar searah jarum jam. Jadi jika kita putar searah jarum jam, maka baut itu akan masuk ke dalam ya. Contoh lainnya lagi adalah jika kita perlu membuka baut, maka mari kita tunjukkan ya. Jadi arah baut tersebut haruslah keluar, maka mari kita tunjukkan keluar dengan jempol kita. Dan di sini kalian dapat melihat arah putaran baut yang diperlukan, di mana kita perlu putar berlawanan arah jarum jam ya. Jadi jika kita putar berlawanan arah jarum jam, maka baut tersebut akan keluar. Nah, ini adalah konvensi yang atau perjanjian yang selalu kita gunakan ya untuk torsi. Nah, jadi sesuai dengan baut yang diproduksi oleh pabrik-pabrik ya, di mana semuanya akan menggunakan konvensi yang sama ya. Dan mulai sekarang saya harapkan kalian untuk mengetahui arah putar baut ya, untuk menguncinya ataupun untuk mengeluarkannya. Nah, semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video selanjutnya.